Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita simak kultum pada tadi malam bahwa kewajiban kita seumur hidup yang tidak ada selesainya adalah thalabul ilm. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rasulullah bersabda begitu. Carilah ilmu minal mahdi, dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat. Jadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu sepanjang hidup. Tidak ada batas akhirnya. Tidak ada misalnya sampai usia pensiun, tidak ada. Selama hayat di kandung badan sampai masuk liang lahat barulah selesai kewajiban itu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwa Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Satu riwayat ala kulli muslimin saja. Kemudian satu riwayat ada muslimin wa muslimatin. Ini mengandung arti bahwa ketika kita tidak belajar, tidak mencari ilmu, ini harus kita sadari bahwa kita sudah berdosa. Kita tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, kita sudah meninggalkan fardu, kewajiban. Fardu itu secara ilmu fikih dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sehingga ketika meninggalkan fardu, seseorang meninggalkan fardu, harus kita sadari bahwa kita meninggalkan kewajiban, berarti itu adalah dosa. Hadirin rahimakumullah. Tadi malam kita dengar juga bahwa kewajiban kita sebagai seorang tua kepada anak kita yang perlu garis bawahi selain memberikan nama, yang kedua adalah ayyu'allimahul kitab. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abul Lais As-Samarqandi dijelaskan itu dari hadis juga bahwa min haqqil waladi 'alal walidi, min haqqil waladi, sebagai dari hak seorang anak, 'alal walid, ini pakai ala, artinya menjadi kewajiban, menjadi beban kepada orang tua. Apa? Ayyuhassin asmahu idza wulida, memberikan nama ketika dilahirkan. Wa yu'allimahumul kitab, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Ini adalah kewajiban kita. Dan yang ketiga, ayyuzawijahu idza adraka. Kita garis bawahi yang kedua, ayyu'allimahul kitab, mengajarkan mereka Al-Quran. Ini adalah kewajiban kita, hadirin rahimakumullah. Harus kita sadari. Kemudian bagaimana kita mengajarkan anak kita kalau tidak mampu kita? Artinya kewajiban kita adalah belajar. Tadi kembali, kewajiban kita adalah belajar sampai di mana ajal menjemput kita. Tidak ada selesainya kewajiban kita belajar, terutama belajar Alkitab. Artinya Al-Quran, baik itu membacanya, baik itu mendalami isinya, ini adalah menjadi kewajiban kita. Hadirin rahimakumullah.
Imam Ghazali mengelompokkan orang yang berkaitan dengan ilmu itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'u. Seseorang yang dia mengerti, faham, berilmu, wa yadri, dan dia mengerti dan dia paham, menyadari, annahu yadri, bahwa dia itu orang yang berilmu, fahuwa alimun, orang sepertinya adalah alimun, orang yang berilmu, fattabi'u. Imam Ghazali mengatakan, fattabi'u, ikutilah orang yang begini. Jadi orang kadang punya ilmu, dia sadar kewajiban seorang yang berilmu adalah menyampaikan bahwa alimun ini yang begini adalah orang yang berilmu, menyadari, fattabi'u, ikuti yang begini. Kemudian kelompok orang yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia mengerti, wala yadri annahu yadri, tetapi dia tidak sadar bahwa dia adalah seorang yang berilmu, yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Fahuwa naimun, maka ini adalah orang yang tidur. Rasulullah atau ini Imam Ghazali menggambarkan ini seorang yang tidur. Fastaiqidhu, bangunkan orang yang begini, berikan kesadaran kepada dia bahwa dia itu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak berilmu, la yadri wa yadri, tetapi dia sadar, annahu la yadri, bahwa dia itu bodoh, dia itu tidak mengerti akan sesuatu. Contoh, saya tidak bisa baca Quran, tapi saya sadar saya tidak baca, tidak mau atau tidak bisa. Dia sadar, dia tidak mengerti, tidak faham, kemudian dia menyadari akan ketidakmengertiannya. Nah, ini namanya fahuwa muta'allimun. Ini orang sepertinya adalah orang yang mau belajar. Fa'allimu, maka ajarillah mereka. Hadirin rahimakumullah. Kalau di bahasa Sunda itu bodoh alewoh. Bodoh alewoh ya. Dia bodoh, tetapi dia menyadari akan ketidakmengertiannya, kebodohannya. Dia mau belajar. Inilah yang harus kita tiru. Kalau dia tidak paham, mau belajar, mau menanyakan, mau sharing. Kemudian kelompok yang terakhir adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tetapi dia tidak sadar bahwa dia itu bodoh, bahkan merasa apa yang dipikirkan sudah benar. Inilah orang yang fahuwa jahilun, kata Imam Ghazali, fahuwa jahilun, orang ini orang bodoh, maka fajtanibuh, jauhi orang yang begini. Hadirin rahimakumullah. Sekarang marilah kita introspeksi, di mana kita posisi. Seorang yang berilmu punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Kemudian orang yang tidak berilmu punya kewajiban untuk belajar. Begitu, marilah mauidhah yang tadi malam kita sempat dengarkan, kemudian pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita untuk selalu mengisi hidup kita dengan belajar dan belajar, karena sesungguhnya yang tidak ada selesainya adalah itu, kewajiban belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.